Ya, yang menyebabkan saya bisa menjadi biku sampai 50 tahun. Ya tentu kalau dijawab keseluruhannya ya karena kemauan saya. Tapi ya tentu ada dasar-dasar yang penting dalam perkembangan agama Buddha. Yang mula-mula memang saya itu diminta untuk tepat jadi samanera oleh Bante Asin dulu, karena saya ikut Bante Asin tapi saya belum mau, ya diam saja. Kemudian sampai lama sampai dibawa ke Sumatera, itu waktu di Bandung, mula-mula di Bandung. Nah kemudian udah itu terus saya dibawa ke Sumatera, ya kan, itu di Pekanbaru 4 tahun kalau tidak salah. Kemudian pindah ke Sumatera Utara, Medan khususnya, itu 2 tahun, jadi kurang lebih 6 tahun. Nah ini baru, itu pun belum ada ada niat untuk ke sana. Yang penting saya belajar waktu ya, sambil proses bahasa Inggris di Medan. Nah untuk itu tepatnya pada bulan April kayak gitu, itu saya diajak kembali ke Jawa oleh Bante Asin. Waktu naik pesawat Garuda baru dari Belanda, Fokker 28 menuju ke Padang. Nah di Padang terus di situ jumpa sama Dhamma Duta untuk Indonesia. Waktu Dhamma Duta pertama untuk Indonesia, yaitu nanti akan datang di sini, ya. Nah itu tentu saya itu sampai diminta untuk dampingi sampai di Jawa, di Jakarta. Bahkan Pak Mantri pada itu saya itu diminta naik ke atas ke puncak sana. Di sana sudah ada guru saya, Sokunwin dulu, itu terus saya terus tahu-tahu diajari untuk Upasampada itu, terutama ya terus Sokun sampai itu. Nah setelah itu berapa hari kemudian, terus tepatnya tanggal berapa di mana, di Bandung, nah itu tanggal 2, ya kan, setelah bisa untuk untuk di Babaja Samanera, kemudian di Babaja di Bandung, yaitu tanggal 2 Mei tahun 1970, tepatnya jam 2 malam jadi Samanera sana. Nah kemudian paginya kita terus berangkat di Samanera baru. Ya tentu saja saudara tahu bahwa itu jadi Samanera itu pakai baju belum apa-apa, pagi ya. Jam 2 malam, jam 6 pagi berangkat ke Semarang itu. Pakai baju terus kita ikatlah baju saya itu. Kemudian di sana tanggal 6 di sana terus berangkat ke Borobudur. Terus tanggal 8 Mei tahun 70, yaitu 1970, jam 4 sore di Upasampada Biku, yaitu didatangkan itu para petinggi sangga dari negara Taiwan, yaitu ada 5 untuk mengupasamadakan saya, tepatnya itu tadi 8 Mei 1970 jam 4 sore. Nah kemudian itu jam 4 sore diserahkan pada pada Bante Asin. Nah, kemudian saya mohon kalau bisa saya ikut ke Thailand untuk belajar di sana 3 tahun. Kemudian dah itu terus dipanggil untuk jadi membantu, jadi kembali ke Indonesia untuk membantu yaitu perkembangan Garuda Sumatera. Nah itu di sana. Nah kemudian sampai sekarang itu tugasnya 4 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Nah ini kemudian jalannya waktu, kemudian itu tidak terasa sampai sekarang tahu-tahu 50 ya, berapa 50 tahun ini tentu saya nggak terasa sampai di sana.
Untuk itu tentu kita ada mau untuk mengabdi, tadi kemauan saya, kemudian terus ada rasa perlunya mengabdi dan berkelanjutan Garuda, sebab memang kekurangan buku sangga yang ada di Indonesia. Supaya bisa ini sampai 50 tahun ini, tentu kita memelihara pikiran kita, ucapan dan perbuatan kita sesuai dengan kebutuhan saya, karena itu penting buat saya, karena dihormati oleh mereka, disenangi oleh umat, dan dihormati itu karena itu tadi apabila saya melaksanakan 3 hal tadi. Itulah penting buat Tiku Sangga seperti yang saya jalankan selama 50 tahun sampai sekarang. Ya, gitu. Jadi kalau kita mau nggak malas meditasi, ya tentu kita ada punya kesadaran ya bahwa bagaimana pentingnya meditasi. Karena meditasi adalah didikan moral tertinggi buat agama Buddha kan. Maka kita harus ada apa dulu, ada niat atau kemauan untuk bermeditasi. Kalau belum ya jangan dipaksa, karena dalam meditasi nanti tidak perlu memaksakan diri. Nah, dengan kemauan pelan-pelan itu nanti ada kemauan akan bisa meditasi, walaupun hanya 3-5 menit atau 10 menit ya, itu sudah bisa kita menjadi orang meditator. Nah, kalau bermanfaat bagus untuk dirinya, untuk misalnya untuk ketenangan, untuk kebahagiaan, nah tentu dia walaupun malah bisa berubah menjadi rajin untuk meditasi. Nah, untuk para biku yang muda, junior semua, tentu pesan saya itu tadi, untuk berlatih untuk meditasi supaya bisa pikirannya bagaimana, kemudian bisa menunjukkan ucapan bagaimana, kemudian perbuatan itu bagaimana. Kalau itu sudah sesuai dengan pikiran yang benar, positif, dan bicara positif, akhirnya berbuat positif, akhirnya otomatis winaya, dhamma winaya bisa dipraktekkan dengan baik, dan mereka bisa hidup dalam kebikuannya, bisa tahan lama sampai tua. Orang-orang yang berpengaruh buat saya, umat Buddha yang mau melaksanakan ajaran Sang Buddha sesuai dengan sila atau winaya buat orang duniawi atau orang awam atau berumah tangga, itu nanti bisa menambah perkembangan dan mempercepat perkembangan dari agama kan. Kenapa? Kalau tidak ada praktek yang merasa berpengaruh itu tadi, tentu aja mungkin ya tidak akan cepat itu perkembangan agama Buddha, karena tergantung daripada pemimpinnya. Yang umat tadi yang berpengaruh tadi tentu bukan hanya sekedar materi, tapi tentu ada praktek dalam agama Buddhanya. Itu nanti yang berpengaruh buat kami yang selama itu bisa mendampingi kami sampai saat ini. Nah, kalau yang paling membahagiakan pada saya, yaitu apabila di sana dalam tugas saya, kehidupan sehari-hari, apabila di situ tidak ada hal-hal yang kira-kira menyusahkan kami, dengan lancar dalam kita dalam pengabdian setiap dari awal sampai 50 tahun ini, itu yang paling membahagiakan buat kami. Terutama kesannya umat Buddha Indonesia itu dari nol sekarang sudah mempunyai semua.
Nah, dari penjabatnya dari dirjen sampai menjabat yaitu penyelenggara penyuluh agama Buddha di daerah-daerah. Kemudian sarana tempat ibadah agama Buddha juga dari Sabang sampai Merauke sudah ada semuanya. Kemudian itu sarana, kemudian ajaran atau Tipitaka sudah memiliki Tipitaka, sudah diterjemahkan banyak, itu semua sudah ada. Kemudian sekolah tinggi agama Buddha sudah ada di Sumatera maupun di Jawa, negeri maupun swasta. Maka itu boleh dikatakan sudah punya satu modal, ya kan? Kalau istilah Jawa itu tekan. Nah, untuk itu maka pesan saya, nah itu kita umat Buddha yang majemuk ini, pesan saya harap ditingkatkan, yaitu jangan teori saja tapi meneorikan saja, tetapi prakteknya itulah yang harus dijalankan umat Buddha, terutama rumah tangga mengetahui dari sarana Pancasila. Jadi wandana sarana itu dipahami betul, diyakini atau dipraktekkan, itu sudah hebat nanti agama Buddha Indonesia. Ini kan belum semua kan. Nah, itu. Tapi kalau asal menjabarkan, wah bukan main itu umat Buddha Indonesia teori itu, ya kan? Hebat-hebat ya. Buku-bukunya sudah bagaimana yang dicetak-cetak ya, baik pun Tipitaka maupun yang diwujudkan oleh umat Buddha seluruh Indonesia, kelompok-kelompok itu kan begitu. Itulah pesan saya supaya ingatlah ini harus ditingkatkan demi agama Buddha Indonesia ke depan. Ajaran Sang Buddha tidak pernah dalam perkembangannya tidak pernah meneteskan darah setetes pun.